Saudara, penularan dari klaster keluarga bermunculan di tengah pandemi corona. Satgas Penanganan COVID-19 dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah antisipasi dengan tidak mengizinkan isolasi mandiri di rumah untuk menekan klaster keluarga. Antrian mobil ambulans di pintu masuk Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sempat viral di media sosial. Koordinator lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Letkol M. Arifin membenarkan sempat terjadinya antrian ambulans yang mengangkut pasien COVID-19. Namun hal itu bukan disebabkan kapasitas RSD Wisma Atlet penuh. Antrian terjadi karena pasien harus melakukan registrasi saat masuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet. Karena memang ada peningkatan memang, terus kemudian karena di sini di pos 6 ini memang kita ada screening awal minimal karena di sini memilah mereka mau ke tower 6 atau tower 5 sehingga perlu ditanya di sini tidak bergejala atau gejala. Pagi tadi juga kita cek di IGD jam 9 lebih 10 sepi. Sepi yang di IGD tower 6 tadi sepi, kemudian yang di tower 5 yang di lobinya resepsionis juga saya cek langsung sepi, ada 2 pasien antri saja yang pagi tadi jam 9:10. Namun demikian memang ada terjadi peningkatan jumlah pasien memang ya. Jadi saat ini pemerintah memfasilitasi perawatan pasien tanpa gejala corona, yaitu dengan menyediakan RSD Wisma Atlet Tower 4 dan 5 serta beberapa hotel bintang 2 dan 3. Untuk hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta juga dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala ini. Jumlahnya ada 10-15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar atau 3.000 orang. Ini bekerja sama dengan jaringan grup Hotel Accor, Novotel, Ibis, dan lain-lain maupun Tausia seperti Haris dan sebagainya. Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi Sukamdhani menjelaskan, pengusaha hotel sudah memiliki pengalaman yang sama pada saat PSBB lalu. Namun hingga saat ini ada yang mau turut ambil bagian, ada pula yang belum. Jadi sebetulnya kalau dari kami pilihannya banyak sih. Pilihannya banyak karena kalau bintang 2 dan bintang 3 itu relatif lebih mudah di dalam penanganan untuk baik sirkulasi udaranya maupun juga sirkulasi orangnya itu lebih mudah karena rata-rata mereka ini kan jumlah kamarnya tidak terlalu banyak ya. Jadi masih sangat memungkinkan. Kembali kalau teman-teman hotel owner ini juga macam-macam juga Mbak pendapatnya. Ada yang seperti Mbak bilang, wah udah pokoknya saya tidak mau ambil sama sekali gitu ya karena masalah image. Tapi ada juga yang punya pandangan tetap mau ambil karena mereka meyakini bahwa belajar dari pengalaman kemarin PSBB pertama kan banyak hotel juga yang menangani isolasi mandiri dan juga tenaga medis. Di Jakarta jumlah pasien corona tanpa gejala yang harus menjalani isolasi terus mengalami kenaikan. Hingga kemarin jumlah pasien corona tanpa gejala di Jakarta tercatat 7.711. Sehari sebelumnya jumlah pasien corona tanpa gejala tercatat 7.530. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khawatir akan meningkatnya klaster keluarga bila dilakukan isolasi mandiri di rumah. Data dari Kemenkes, sejauh ini terdapat 230 klaster keluarga, dengan jumlah paling banyak di Bekasi dengan 155 klaster, serta Bogor dengan 48 klaster keluarga. Berbahayanya penularan di klaster keluarga, salah satunya tergambar dari kisah yang dialami pemilik akun Twitter @nonameaja35 yang harus kehilangan ibu dan ayah hanya selisih 30 menit akibat infeksi COVID-19. Hingga saat ini, mata rantai penularan corona belum berhasil diputus. Kewaspadaan serta kepatuhan pada protokol kesehatan menjadi kunci utama. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang karantina mandiri di rumah dan permukiman warga untuk menekan penularan klaster keluarga. Sejauh mana penanganan isolasi di fasilitas yang disiapkan pemerintah? Kami hadirkan pula pengalaman berharga dari seorang warga yang membagikan kisahnya. Ia penyintas COVID dan juga terkait dengan kedukaan akibat COVID-19 yang dibagikannya dan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kita tersambung melalui aplikasi Zoom dengan
Kolonel Korps Kesehatan Masyarakat CKM Dr. Stefanus Doni, Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, sekaligus Kepala Kesehatan Kodam Jaya. Kemudian ada Syah Firdan Alif, keluarga korban COVID-19. Selamat malam, Kolonel. Selamat malam, Iya, Mas Aiman. Pak Dr. Stefanus Doni. Ya. Saya sebutkan Pak Doni sebagai Kepala Operasional, Iya. Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ya Pak. Pak, ini ada pertanyaan sesungguhnya yang kemudian Iya, betul sekali. mengemuka bahwa cepat sekali informasi terkait dengan ambulans yang antre masuk ke dalam Wisma Atlet pada malam hari. Ini kejadiannya kapan dan mengapa Pak? Ya, memang benar itu kejadian tadi malam ya sekitar jam 6 sore sampai jam 9 malam. Oke. Memang terjadi antrian ambulans seperti yang ada pada media massa, pada medsos. Tetapi itu memang secara kebetulan mereka datang tuh bersamaan. Sehingga terjadi antrian untuk masuk ke UGD maupun ke Tower 5. Oke. Kita tahu bahwa memang dalam satu hari itu peningkatan jumlah pasien itu 195 untuk tower 6 dan 7 dan ada 254 untuk isolasi mandiri. Demikian. Jadi kebetulan saja berbarengan ini Pak ya? Saat itu juga kita cek malam itu, iya. Oke. Iya, kebetulan aja secara berbarengan sehingga memerlukan waktu untuk antrian. Demikian. Ada pertanyaan juga, kenapa kemudian terjadi hanya sekali ini? Kan hari ini kita tidak lihat, kemarin sebelumnya juga tidak lihat, padahal hari ini kan juga tinggi. Beberapa hari sebelumnya juga tinggi. Ada apa yang terjadi? Ya. Kan memang Tower 5 ini sebagai isolasi mandiri yang kita sebut dengan flat isolasi mandiri Kemayoran kan baru dibuka dalam 3 hari ini. Hari pertama kita lihat memang peningkatan jumlah 81, hari kedua menjadi 381 dan hari ketiga menjadi 610. Bahkan malam ini dari yang pagi 610, malam ini sudah 754. Luar biasa. Jadi memang cukup dengan adanya isolasi mandiri ini untuk pasien yang non gejala, asimptomatis. Kalau dulu kan hanya 6 dan 7 sebagai rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk gejala ringan dan sedang. Demikian. Jadi sekarang kalau saya tanyakan terkait dengan kapasitasnya, berapa yang terisi prosentasenya dan berapa yang masih tersisa Pak? Persentase untuk isolasi mandiri ini hanya 20% ya. Kalau Tower 5 dan 4. Cuman memang Tower 4 belum beroperasional kira-kira minggu depan karena memang memerlukan perbaikan instalasi listriknya. Sementara untuk rumah sakit gejala ringan dan sedang Tower 6 dan 7 mencapai angka 66% untuk hunian. Oke, jadi yang dipakai ini 4, 5, 6, 7 Pak ya rencana semua nih ya? Iya betul. 1, 2, 3-nya belum dioperasikan? Bukan, 1, 2, dan 3 ini digunakan untuk tenaga nakes maupun sekretariat maupun kogas gapat. Jadi untuk mendukung 4, 5, 6, dan 7. Memang 4 dan 5 itu sebagai flat isolasi mandiri, 6 dan 7 sebagai rumah sakit darurat Wisma Atletnya. Jadi yang lama sudah terisi 60%, kemudian yang baru terisi 20% dan peningkatannya luar biasa. Itu adalah fakta. Iya. Itu memang karena memang dari DKI menyampaikan bahwa untuk isolasi mandiri diharapkan tidak di rumah sehingga mereka dari puskesmas itu didorong ke sini sehingga terjadi peningkatan perharinya cukup lumayan tinggi. Baik. Pak, untuk antisipasi, karena kita bicara ini kalau saya lihat mungkin ada puluhan mobil ambulans, tentu kan operasional mereka juga dibutuhkan ketika mungkin nanti ada pasien-pasien yang kritis misalnya. Tapi kalau kemudian tertahan seperti kemarin malam kan tentu menjadi hambatan juga bagi mereka untuk bolak-balik, ulang-alik dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah ada antisipasi khusus sehingga tidak terjadi lagi antrean seperti kemarin malam? Dan tentu kita tidak berharap, tapi bahwa potensi itu ada, bahwa tiba-tiba datang kemudian banyak pasien tanpa gejala asimptomatis tadi bisa terjadi di hari-hari ke depan. Bagaimana kemudian antisipasinya Pak Stefanus?
Ya, memang sudah kita carikan solusi bahwa pembagian jalur untuk masuk ke tower 6 dan 7 dan 5 kita bagi. Artinya yang asimptomatis itu kita buat jalan tersendiri langsung menuju ke tower 5 dengan pintu tersendiri. Demikian juga untuk tower 6 dan 7 kita buat jalur tersendiri. Sehingga ini akan memisah barisan mobil sehingga tidak terjadi antrian seperti tadi malam. Dan kemudian perlu diketahui bahwa yang memang masuk di Rumah Sakit Wisma Atlet ini memang gejala ringan dan sedang. Betul. Demikian. Jadi boleh saya katakan ke depan tidak akan terjadi lagi viral seperti ini? Begitu, Kolonel? Iya, karena memang sudah terbagi sehingga nantinya tidak akan terjadi stuck di jalan-jalan untuk antrian. Karena akan terbagi secara jalur kita bedakan. Baik. Demikian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengimbau, sudah meminta agar tidak ada lagi isolasi mandiri di rumah karena terkait dengan klaster keluarga yang bisa menularkan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Pertanyaan saya, apakah kapasitas, ini karena kita bicara mayoritas penderita COVID adalah OTG, betul ya, 70% yang berdasarkan data. Apakah kemudian betul. Kapasitas Wisma Atlet yang menjadi rujukan utama bagi pasien asimptomatis tanpa gejala atau gejala ringan, itu akan cukup ketika terjadi gelombang COVID yang tinggi tanpa gejala dan tidak boleh isolasi di rumah? Kita ketahui tadi sudah disampaikan kalau sampai 7.000, sementara kapasitas kita untuk isolasi mandiri adalah 3.116. Ya, tentunya kita harus dibantu juga dengan Pemda setempat dengan pembukaan tempat isolasi mandiri seperti tadi disampaikan. Hotel maupun gor seperti itu. Sehingga memang tidak mampu untuk semua harus masuk ke sini. Demikian. Baik. Ini informasi yang penting sekali. Terakhir, Pak Kolonel Dr. Stefanus Doni, biasanya orang tanpa gejala dirawat di Wisma Atlet, ini rata-rata, itu berapa lama? 2 pekan, 3 pekan, atau mungkin 1 bulan? Memang ini kan baru dibuka 3 hari. Sesuai dengan KMK 413/2020 bahwa isolasi mandiri itu kan dilaksanakan dalam 10 hari. Kemudian kalau masih ada gejala ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi bisa berkisar 10 sampai 14 hari untuk rawatan ini. Rata-rata 10 sampai 14 hari, sekitar 2 pekan lah begitu ya. Meskipun ada juga yang kemudian lebih bisa 3 pekan sampai 4 pekan betul. begitu ya. Iya. Baik. Kecuali memang untuk yang bergejala memang sesuai dengan protap-protap ya. Ya silakan Pak Dokter. Iya, untuk yang gejala ringan dan sedang memang kan ada protap-protap terapi yang diberikan. Tentu itu sesuai dengan protokol terapi yang diberikan oleh DPJP-nya yaitu PDPI dari dokter parunya. Tentu ada pemeriksaan yang memang harus dikerjakan sesuai dengan protap tersebut. Nah, seperti itu. Berbeda dengan yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri memang sudah ketetapan. Ini bukan sebagai pasien tetapi mengalihkan isolasi mandiri di rumah dialihkan ke tempat penampungan di sini, tempat isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah pusat ini. Iya. Baik. Terakhir, paling akhir Pak Kolonel Dr. Stefanus Doni, apa yang bisa disampaikan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin punya kerentanan karena ia misalnya masih harus kemudian beraktivitas ke tempat yang mungkin ramai, misalnya kendaraan umum, transportasi umum atau pasar. Apa yang bisa disampaikan di sini? Ya, seperti sekarang yang lagi rame-ramenya digalakkan dengan razia justisi. Jadi bagaimana kita memang harus disiplin memakai masker. Itu ada terpenting. Masker pun diusahakan cara pemakaian dan pelepasan itu harus benar. Ini akan berpengaruh pada penularan kita sendiri kalau cara pelepasan pemakaian tidak benar. Kemudian kita menghindari kerumunan. Kalau tidak penting ya kita mungkin lebih baik di rumah. Seperti itu. Kemudian kalau memang harus ketemu teman ya tetap perhatikan jaga jarak karena memang infeksi ini penularan kan lewat droplet infection. Sehingga jarak ini juga berpengaruh pada
penularan dari satu orang ke orang yang lain. Itu yang terpenting, kemudian jaga kesehatan dengan olahraga cukup, kemudian dengan makan yang cukup bergizi, vitamin tetap kita perlukan untuk meningkatkan daya imun kita. Baik. Dan bahwa apa yang kita lihat sama-sama ada peningkatan, kemudian ada ambulans, ini adalah fakta yang memang terjadi terkait dengan peningkatan angka penularan COVID yang terjadi di wilayah DKI Jakarta saat ini dan juga di Indonesia. Baik, terima kasih Kolonel Dr. Stefanus Doni, Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Nanti kita akan kembali. Terima kasih, saya akan akhiri di sini dengan Pak Kolonel Doni. Saya akan nanti akan menuju ke Syahfir dan Alif, keluarga korban COVID-19 yang membagikan ceritanya di media sosial. Kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia